Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya fillah, rekan-rekan pengurus yayasan dan para kepala divisi, para kepala unit, para kepala urusan, asatid wal ustadzat, juga seluruh keluarga besar Yayasan Husnul Khotimah Kuningan atau Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa terus berupaya untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan ya nikmat-nikmat tersebut dalam rangka taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mungkin kenikmatan yang akan menghampiri kita ya, bahwasanya dalam hitungan hari ya, apakah itu tanggal Senin atau Selasa ya, mungkin kita lihat ru'yat hilal, kita akan menjalankan ibadah saum yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyampaikan dalam sebuah hadis ya, Salman itu beliau membahasakan Ramadan itu dengan qad adzallakum syahrun azimun ya. Tarhib Ramadan ya, atau taujih tentang Ramadan itu sebuah kebiasaan sunnah yang Rasulullah senantiasa ketika akhir bulan Sya'ban itu ya menyampaikan pidatonya, khutbahnya, menyampaikan taujihnya, menyampaikan ta'limnya kepada para sahabat tentang Ramadan. Apalagi kita barangkali ini sebuah kebutuhan bagi kita tentunya, supaya ibadah kita, ibadah Ramadan ini menjadi ibadah
Ramadan yang akan kita jalani ini menjadi Ramadan yang terbaik, lebih baik mungkin dari bulan-bulan berikutnya. Baiklah, mungkin barangkali ya, kami atas nama yayasan ya, atas nama yayasan juga atas nama pribadi dan keluarga, yang pertama menyampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya atas semua kerja ikhlas ya, kerja keras dan kerja tuntas ya, untuk kemajuan lembaga yang kita cintai ini, untuk terus meriayah kebaikan-kebaikan yang sudah ditorehkan oleh lembaga ini. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang SDM keluarga besar Husnul Khotimah yang punya kontribusi ya, punya kontribusi terhadap kebaikan lembaga ini. Dan kami atas yayasan tentunya mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kebijakan ataupun apa namanya yang dianggap mungkin tidak menyenangkan atau kurang nyaman seterusnya ya. Wa ma nuridu illal islaha mastata'ta. Kemudian juga kami sampaikan bahwasanya kita semuanya sedang menggulirkan program itu Hakka Berbenah ya. Dengan adanya kejadian yang merupakan musibah bagi kita, sekaligus tadzkir ya, pengingatan bagi kita. Saya ingin mengajak kepada pribadi dan kepada semuanya, mari kita tingkatkan kinerja kita, ya, kepedulian kita, ya, kepada mungkin peserta didik kita, adaul amanah kita sebaik-baiknya, ya. Karena husnul khotimah ini, sebagaimana yang diharapkan tumpuan besar ya, para pendirinya, para wakif ya, harus menjadi sebuah lembaga yang terus ya, sampai akhir zaman ya, bisa melahirkan atau menorehkan, mengeluarkan ya, para generasi Rabbani, generasi Qur'ani ya. Jadi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa fillah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, untuk itu ya, mari dengan momentum Ramadan ya. Momentum Ramadan adalah momentum perubahan ya, ke arah yang lebih baik. Dimulai tentunya dengan acara hari adalah Tarhib Ramadan yang akan diisi nanti dengan taujihat, dengan pengingatan, dengan ta'lim tentang Ramadan. Bagaimana supaya Ramadan yang akan kita jalani menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang telah kita jalani. Kalau Rasulullah membahasakan syahrun azimun ya, bulan yang agung ya. Sebagai analoginya ketika kita akan kedatangan tamu agung ya, katakan, maka tentunya tidak cukup mengalir begitu saja. Ada hal-hal yang dipersiapkan ya, berbagai hal yang dipersiapkan. Maka di persiapan isti'dad secara keilmuan, isti'dad atau persiapan secara zat, bekalnya, mungkin bekal materi, bekal ruhi ya, az-zat ar-ruhi, bekal seteruhi, persiapannya sudah dipersiapkan. Maka Rasulullah banyak melaksanakan ibadah saum ketika masuk bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban baligh Ramadan. Itu bisa jadi sebuah isyarat supaya Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik, maka persiapan minimalnya dari mulai bulan Rajab, Sya'ban.
persiapan secara ruhi, ya, secara ilmi juga, insya Allah kita akan menyimak salah satu mungkin persiapan supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, supaya ibadah Ramadan ini tidak sia-sia, ya, berbuahkan pahala bahkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sampaikan, man shoma ramadhana, dalam riwayat lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kesiapan bekal secara ilmunya harus kita dapatkan. Insyaallah kita akan disampaikan oleh mudir kita. Mohon semuanya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fillah yang subhanahu wa ta'ala, itu saya sampaikan sekali lagi atas nama yayasan. Pertama tentunya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semuanya, ya, kepada semuanya yang telah memberikan yang terbaik, dan mari terus kita memberikan lebih baik dan lebih baik untuk lembaga yang kita cintai ini, sehingga bisa menghasilkan generasi Rabbani dan generasi Qur'ani yang insya Allah akan memperbaiki umat ini. Kemudian mohon maaf atas segala kekhilafan kurangannya. Sebelum memasuki Ramadan, ya, nanti bagus kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan ketika Ramadan, ya, kita tidak ada di antara kita, tidak ada hikam, tidak ada undang-undang dan seterusnya, sudah terbebas, ya. Dan saya mengajak bersumari, jadikan Ramadan ini betul-betul syahrul ibadah, betul menjadi syahrul Quran, ya, dan menjadi syahrul siyam dan syahrul qiyam. Dan tentunya, ya, kita masih membersamai santri di sini, ya. Tapi tentunya mudah-mudahan kita punya targetan di Ramadan ini, baik itu qiyamnya atau kemudian siamnya juga kualitas ditingkatkan, dan juga Qur'annya, karena Ramadan adalah syahrul Qur'an. Ya, mungkin nanti dari HRD ada targetan, ya, minimalnya SDM atau pegawai husnul khotimah harus hatam Al-Qur'an Ramadan ini berapa kali hataman, gitu kan. Demikian barangkali disampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Kiai Haji Muhammad LC MPD yang telah menyampaikan sambutan dari atas nama pengurus Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Selanjutnya kita dengarkan langsung Taujih Tarhib Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Mudir HK1 kepada Ustaz Kiai Haji Mulyadin LC MPD. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin
إلى يوم الدين وبهداه مقتفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا ندعوك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تجعل شهر رمضان المبارك بداية خير لنا وأن ترزقنا فيه البركة والرزق الواسع وأن تعتقنا رقابنا ورقاب من تحب فيه من النار. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا الشهر رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في راحة بال ونتمتع بصحة وعافية وأن تجعل هذا الشهر المبارك نهاية المعاصي التي قد ارتكبناها وعنا على أن نعبدك في هذا الشهر عبادة ترضيك وترضي عنا. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum, Ketua 1 dan seluruh pengurus anggota Dewan Pengurus Yayasan Husnul Khotimah, asatidzah dan ustadzat yang sama-sama saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita insyaallah berada di antara tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan niat dan motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan yang akan datang kurang lebih 2 hari yang akan datang. Bagi yang meyakini bahwa Ramadan akan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024, berarti tinggal tersisa hari ini dengan besok. Dan bagi yang mereka meyakini bahwa Ramadan akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024, maka masih ada waktu kurang lebih 2 hari, separuh lah dengan hari ini. Apapun keputusan Bapak Ibu sekalian, jika itu hal yang diyakini, terutama bagi para ustadz dan ustadzah yang merayakan hari raya Idul Fitri tahun kemarin, juga tahun-tahun yang sebelumnya, mengikuti mazhab Ormas Muhammadiyah, maka harus konsisten. Tahun ini puasa lebih awal dan lebarannya sama dengan pemerintah, artinya puasanya 30 hari. Jangan bulit milih yang paling ringan atau yang paling sedikit hari ini, karena yang sebelum-sebelumnya hari pertamanya sama, awal puasa, sementara Idul Fitrinya
duluan sebagian, dan sebagian para ustadz juga ustadzah melakukan hari raya Idul Fitri ya, berbuka bareng-bareng itu lebih awal, dan itu harus konsisten dengan yang sekarang 30 hari. Silahkan saja, karena masing-masing ada pendapat yang dilandasi dalil. Namun secara kelembagaan institusi Husnul Khotimah insyaallah mengikuti program sesuai dengan kebanyakan ya jumhur, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia bersama ormas-ormas yang lainnya. Namun secara pribadi kami tidak bisa menghalang-halangi. Secara institusi kami mengikuti pemerintah, landasannya juga jelas. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, oleh sebab itu saya mengajak untuk meluruskan niat dan motivasi kita, memantaskan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, memantapkan diri sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala di rumah ini, di rumah Allah sebagai tamu yang baik. Kita mengikuti adab tata krama sesuai dengan keinginan Sahibul Bait Allah Subhanahu wa taala, tempat beribadah kepada Allah, tempat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu saya ingatkan kepada seluruh santri, walaupun tetap saja ya yang ngobrol ada, yang berisik ada ya. Kita sampaikan sama anak-anak bahwa yang ngobrol sibuk dengan kegiatan pribadi, sementara ada yang berceramah, yang berbicara di depan, satu dari dua hal dan kedua-duanya buruk. Pertama, merasa dirinya lebih berharga, lebih baik daripada yang berbicara. Yang kedua, materi yang disampaikan oleh pembicara tidak penting, dan aktivitas yang sedang dilakukannya lebih penting daripada aktivitas yang membicara. Saya kira insya Allah kita menjadi pelopor kebaikan itu semuanya, dan tertera di SKKB juga untuk menjadi di pasal 4 ayat ke-5 kalau tidak salah, karena hampir tiap hari kita aja ya, itu disebutkan siap menjadi teladan bagi seluruh santri pondok pesantren Husnul Khotimah. Hari ini saya diminta oleh HRD untuk menyampaikan materi, walaupun saya kira Bapak Ibu sekalian sudah berulang-ulang, sudah tamat ya memurojaah terkait bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini. Dan sebagai salah satu ya pegawai ya, apalagi di jajaran anggota pengurus, ketika ada permintaan untuk menyampaikan materi seperti ini, maka tidak mau selain sama'an wa ta'ah, untuk kita berusaha menyanggupi permintaan tersebut. Dan hari ini saya akan menyampaikannya, dan mohon ada koreksi bila ada hal-hal yang tidak pantas atau kurang berkenan ya, atau tidak sesuai dengan dalil-dalil yuridis terutama ya. Baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan pada prosesnya merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai penguat identitas keumatan, yang membedakan daripada saum-saum ibadah, saum-saum umat yang sebelumnya. Ibadah puasa ini sudah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya, dan itu tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang kita simak dari tilawah Ustaz Didi Humaidi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
menurut At-Tabari bahwa kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, ini kaifiatan wa awqatan, baik tata caranya maupun waktunya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, di sana sudah ada penduduk Madinah dari kalangan Bani Israel yang dulu mereka 900 tahun sebelum Masehi mendiami kota Baitul Maqdis dalam kekuasaan Raja Sulaiman. Namun seiring dengan wafatnya Nabi Sulaiman, mereka melakukan banyak penyimpangan, mempelajari sihir-sihir, menggali kitab-kitab yang dulu dikubur di bawah singgasana Sulaiman. Kemudian mereka banyak yang melakukan kesyirikan bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, sehingga pada puncaknya pada tahun 700 sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka semuanya dengan mengirimkan seorang yang bernama Nebukadnezar. Dia sebagai pemimpin Babilonia saat itu, kemudian menawan 10 suku dari 12 suku Bani Israel. 10 suku itu dibawa ke Babilonia dijadikan budak. 2 suku, yaitu suku Benyamin dan Yehuda, masih dibiarkan tinggal di sekitar Baitul Maqdis. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, ada seorang pemberontak yang bernama Sirus Agung, kemudian menyelamatkan 10 suku Bani Israel dan dipulangkan kembali ke Baitul Maqdis. Namun di perjalanan ada satu suku yang bernama dari suku Bani Lewi yang mereka merubah rute perjalanan menuju kota Yathrib. Mereka sebelumnya sudah mempelajari dalam kitab mereka, kelak akan ada penyelamat Nabi akhir zaman yang akan tinggal di antara 2 bukit, tempat yang subur penuh dengan pohon kurma, dan mereka menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW hampir 1000 tahun lamanya. Begitu datang perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah masih menghargai dan sekaligus berharap bahwa di antara pengikut utama dan pengikut setianya adalah Bani Israel dari kalangan Bani Lewi ini, karena mereka sudah mengetahui terkait dengan akan datang Nabi dan Rasul akhir zaman. Namun karena karakter Bani Israel, walaupun Nabi Muhammad SAW sudah berupaya menyesuaikan penampilan mereka, di awal-awal tahun Rasulullah memakai gamis warna kuning kesukaan Bani Israel. Di awal-awal tahun Rasulullah membelah kepalanya, membelah rambutnya, menyisirnya, ditarik ke atas, mohon maaf, bukan membelah kepala. Cara nyisirnya disesuaikan dengan gaya nyisirnya orang Israel, Bani Israel yang sudah 1000 tahun tinggal di Madinah itu. Ya. Bahkan sholat pun Rasulullah SAW menyesuaikan sesuai dengan arahan Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Dan di tahun pertama itulah turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut Al-Imam At-Tabari dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwa ini adalah kaifiatan wa awqatan, tata cara puasa, waktu puasa persis seperti yang pernah disyariatkan kepada Bani Israel, yaitu 3 hari setiap bulan di setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, atau yang kita kenal dengan ayyamul bid, hari-hari terang. Itu setiap bulan. Jadi 12 bulan, berarti selama setahun mereka berkewajiban untuk puasa selama 36 hari. Wa auqatan, waktunya juga sama. Mulai mereka puasa ketika bangun tidur dan berbuka ketika ba'da maghribi syams, ba'da maghribi asy-syafaq al-ahmar, setelah tenggelamnya mega merah yang menandakan masuknya waktu sholat isya. Walaupun hanya 3 hari setiap bulan, namun karena waktu berbukanya berbeda dengan yang kita lakukan saat ini, mereka mulai puasa ketika bangun tidur. Jadi kalau ba'da maghrib kita ketiduran dan bangun jam 8, maka sejak jam 8 itu kita wajib puasa. Yang menjadi celakanya adalah ini sebagian besar mata pencaharian kaum Ansor, sebagian kaum Muhajirin juga, mereka sibuk di ladang-ladang kurma dari pagi hari dan pulang menjelang maghrib. Kemudian setelah maghrib mereka karena capek, leyeh-leyeh dan ketiduran, setelah tidur gak sempat berbuka, harus sudah puasa kembali. Betul? Kemudian yang punya hasrat kepada istrinya pun juga sama, selama ya malam hari selama 3 hari di bulan 3 hari ya setiap bulan tersebut, dia malam hari apalagi siang hari tidak diperkenankan seorang suami untuk mendekati istrinya. Sehingga banyak para sahabat yang selama 3 hari berturut-turut tidak sempat untuk berbuka puasa, ya, sahur tidak, ya, kemudian berbuka puasa juga tidak, sahur tidak, berbuka puasa tidak. Bagaimana ceritanya? Yang tadi mulai dibangun tidur sampai menjelang isya, ba'da maghribi syafaqil ahmar, setelah tenggelamnya mega merah yang menunjukkan waktu isya. Jadi kalau ketiduran sebelum maghrib atau ketika ba'da maghrib menunggu waktu isya menunggu buka puasa, tidur, ketika bangun harus sudah puasa lagi. Berat, capek. Sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya, ayat 184. Syahrul 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Nah, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah berpuasa penuh di bulan Ramadan. Ini identitas syariat kita yang sedikit beda dengan kebiasaan atau syariat umat yang sebelumnya. Puasanya wajib tapi jumlah harinya berbeda, termasuk juga waktu diwajibkannya. Kita hanya 29 maksimal 30 hari, tapi nilainya setara dengan ibadah setahun. Itulah keistimewaan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya lebih ringan tapi pahalanya lebih besar dibanding dengan pahala yang dijanjikan kepada umat yang sebelumnya. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia puasa selama setahun. Jadi tidak kalah
ya jumlah harinya, apalagi pahalanya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian tujuan dari datangnya bulan Ramadan, ya, paling tidak kita harus menetapkan goals, tujuan, 3 tujuan paling tidak di sini. Pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, wa la'allakum tashkurun. Yang ketiga, la'allahum yarshudun. Di bulan Ramadan targetnya 3. Ya. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Di antara syarat utamanya di bulan Ramadan supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa adalah puasa itu. Jika ternyata, mohon maaf, selepas Ramadan kepribadiannya tidak bertambah baik, ya, kesolehannya tidak meningkat, soleh secara pribadi atau soleh sosial, kinerjanya tidak meningkat, maka kemungkinan kalau istilah sistem Ramadan, sistem institusi pendidikan atau madrasah, ini ayat ini merupakan suatu sistem. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya adalah keimanan yang mantap, prosesnya adalah puasa, outputnya adalah takwa. Jadi kalau ada yang kemudian sudah bertahun-tahun kita melewati bulan Ramadan melaksanakan puasa, bagi saya yang usia 47-48 tahun ini jelang kepala 5, paling tidak kalau dikurang 15 tahun sejak dewasa, sudah hampir 20 tahun ya, 25 tahun melewati puasa ini. Apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu juga. Kemungkinan ada yang salah. Pertama dari input kita, yang kedua dari proses kita. Kemungkinan besar. Anak-anak kita pun juga demikian. Ya. Goalnya adalah tadi secara pribadi memiliki 10 sifat muasafat salimul akidah sampai nafi'un li ghairihi. Ketika ada yang tidak tercapai, kemungkinan salah satu di antara keduanya, input yang kurang bagus atau proses yang tidak maksimal. Demikian juga dengan kriteria takwa yang kita inginkan ini. Yang pertama adalah keimanan. Ya. Secara bahasa adalah keimanan itu, iman itu percaya. Paling tidak kaitan dengan ini semuanya, kita meyakini apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini kemaslahatannya pasti kembali kepada kita semua sebagai hamba Allah, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah, termasuk puasa. Ya. Dalam hadis qudsi disebutkan, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wa ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a. Innama hiya a'malukum uhsikum thumma uwafikum iyyaha, atau kama qala. Dalam hadis qudsi disebutkan, wahai anak Adam, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, dari manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah sampai manusia terakhir yang kelak akan meninggal dunia menjelang hari kiamat, jin pertama sampai yang jin terakhir, kualitas kebaikan dan ketakwaannya sehebat orang yang paling hebat di antara kalian, siapa kira-kira? Nabi Muhammad, betul? Ya. Seandainya seluruh manusia awal sampai akhir, jin juga demikian sehebat dan sekualitas Nabi Muhammad, kata Allah, sedikit pun tidak akan pernah menambahkanku kekuasaan atau kejayaanku. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia kafir, seburuk di antara orang di antara kalian, siapa? Mungkin Namrud, mungkin Fir'aun, mungkin Abu Lahab, mungkin Abu Jahal. Jin juga demikian, maka tidak sedikit pun mengurangi kekuasaanku. Yang baik itu amal kalian, yang buruk amal kalian. Kami, kata Allah, hanya mencatat
Tidak ada yang luput kemudian memenuhi semua akibat dari perbuatan baik dan buruk tersebut. Jadi ini yang pertama, keimanan, ya, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan Ramadan ini atau terkait dengan puasa ini, kita meyakini bahwa puasa merupakan momentum bagi kita untuk melahirkan pribadi-pribadi yang takwa. Atas dasar keimanan kita meyakini bahwa puasa ini merupakan hadiah dari Allah yang datang setiap tahun, maka kita harus persiapkan segalanya. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan, ada i'dad ruhi, mempersiapkan spiritualitas kita. Ada i'dad aqli wa ilmi, mempersiapkan ilmu pengetahuan. Dan i'dad jasadi wa mali, mempersiapkan fisik dan hartanya. Yang pertama, persiapan spiritualitas kita. Pertama, berupaya kita untuk membersihkan diri kita semuanya. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kaitan, ya, ghil, hasad dengan sesama, berupaya untuk memohon ampun kepada Allah. Lalu kita memohon maaf kepada yang bersangkutan bila terkait dengan hak adami, termasuk melunasi utang piutang jika ada. Jangan ditunda-tunda. Ya. Yang ada sedikit masalah, langsung meminta maaf. Jika pernah menggunjingnya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada i'dad ruhi, termasuk memperbanyak doa-doa yang memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu bagian daripada i'dad ruhi, persiapan ruhiyah spiritualitas kita. Ya. Kadang di Indonesia termasuk di Husnul Khotimah, adanya halal lebih halal itu dilakukan pasca Lebaran, pasca Ramadan. Padahal idealnya halal lebih halal itu dilakukan sebelum Ramadan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin." Sungguh celaka seseorang, celaka datang kepadanya bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada orang tuanya, dosa kepada sejawatnya, dosa kepada tangganya, dosa kepada teman-teman yang lainnya. Jadi halal bihalal itu kita menghalalkan halal bihalal. Nanti halal bihalalnya setelah Ramadan. Berarti Ramadan gak terima bagaimana? Setelah Ramadan apakah boleh halal bihalal? Harus juga. Barangkali ada kesalahan menutupi kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan. Tapi modal awal, inputnya ini yang paling penting. Input spiritualitas kita. Ini keimanan. Ketika ini masalah, maka prosesnya pun pasti bermasalah. Ini penting ini. Termasuk kita merasa bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dalam hadis, walaupun dhaif ya hadisnya, tapi sebagai motivasi kita agak masalah ini. Man fariha bidukhuli Ramadan, hurima jasaduhu niran, gitu ya. Siapa yang bahagia dengan datang Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari neraka. Ini hadis dhaif. Ya. Tapi bila kita merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang dibacakan tadi oleh Ketua Umum, qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Faradallahu fihi as-siyam, Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Wa tuftahu fihi abwabus sama, dalam riwayat yang lain wa tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Wa tughallu fihi asyayatin, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Artinya kemaksiatan tidak kondusif lagi. Kemaksiatan tidak kondusif lagi. Jangankan maksiat yang mencolok mata,
hanya sekadar makan minum anak kecil saja, kadang mereka juga menghargai kita semuanya. Tidak kondusif lagi. Terkondusifkan suasana ruhi. Para santri kita semuanya bawaannya zikir, bawaannya tilawah Al-Quran. Kemudian la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dibanding dengan minyak kasturi, minyak wangi. Ya. Jelas ini selaras itu walaupun hadis tadi dhaif. Ini yang pertama, keimanan, keyakinan bahwa Allah memberikan hadiah berharga buat kita semuanya minimal 1 tahun sekali, dan kita harus mempersiapkannya dengan tadi persiapan spiritualitas, i'dad ruhi. Yang kedua adalah i'dad ilmi wa fiqhi. Mersiapkan ilmu pengetahuan. Walaupun setiap tahun kadang ketika kita tidak murojaah, kita abai. Sehingga puasa kita sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali mungkin termasuk kategori yang pertama, saumul awam saja. Imam Ghazali menyampaikan ada 3 golongan manusia ketika berpuasa itu. Pertama, saumul awam. Yang kedua, saumul khasah atau saumul khawas. Yang ketiga adalah saum khasatil khasah atau saum khawasil khawas. Puasa orang awam yang seperti apa? Yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk di Indonesia ini, hanya menanggalkan makan, minum dan semua jenis yang membatalkan puasa secara zahir saja. Ya, al-imsak minal anil akli wasyurbi wa an jami'il mufattirati min ghurubi syamsi ila min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Hanya sekedar nahan makan, nahan minum dan semua jenis yang membatalkan puasa secara zahir. Sementara mulutnya tidak ditahan, tidak dijaga. Puasa tapi asyik mengumpat, ngerumpi, lelap bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, ngomongin tetangga, mencibir, menggibah. Ya. Oh, si anu mah duda ya, gini-gini disebut dudanya. Oh, si anu janda, sebut jandanya. Wah, iya kan? Mohon maaf saya. Salah saya, ya kan? Ya, menggibah ini kan bukan menggibah, ini kan ada di hadapan di samping saya. Ya. Ya. Begitu kan? Apa? Ya, durian sawit. Ya kan? Durian sweet, udah keren dan manis, sweet. Baik, itu saum awam, puasanya orang awam gitu. Waliyazubillah ya. Kalau hanya saum awam, ini kita khawatir termasuk yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu aw kama qala. Siapa yang tidak menanggalkan perkataan azur, bohong. Gibah itu bagian-bagian daripada bohong. Ya, kadang diada-adakan. Ya. Dan gibah itu sama dengan memakan bangkai saudara kita. Kenapa saudara kita yang kita gibahin, kita omongin, diibaratkan, diilustrasikan, dianalogikan sebagai bangkai? Karena bangkai itu, mohon maaf, gak bisa melawan. Betul gak? Mayit kita colok matanya itu, sekarang nih aku balas dendam nih kepada dulu ketika engkau hidup, gak bisa aku lawan karena posisimu luar biasa. Sekarang engkau sudah menjadi mayat, aku perlakukan bagian. Melawan gak? Tidak. Kalau melawan, bangun, wah itu kiamat itu. Demikian juga saudara kita yang kita gibahin, yang kita omongin, kayak bangkai, kayak mayit, gak bisa melawan kan? Tidak bisa klarifikasi, tidak bisa tabayun. Saya udah omongin, kalau ada di hadapan saya omongin. Mohon maaf, ini saya gak seperti itu. Betul gak? Ya. Maka kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, maka Allah tidak meninggalkan makan dan minum.
Kam min shaimin laisa min siyami ilal ju'al atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanyalah haus dan dahaga. Itu saum awam. Ya? Iya, lapar dan dahaga. Iya, lapar dan dahaga, mohon maaf. Iya. Haus dan dahaga. Ya. Lapar dan dahaga. Semua saja lah. Kita enggak, mohon maaf ya. Ada manfaatnya, ada. Untuk kesehatannya pasti gitu. Lebih baik. Karena menurut ada ahli kesehatan ini. Orang yang makan 2 kali sehari itu secara teori akan lebih sehat dibanding orang yang biasa makan 3 kali sehari. Di kampung saya begitu. Rata-rata, iya. Yang sering kelaparan, sering lapar dengan yang sering kekenyangan, itu kesehatan yang lebih sering lapar gitu. Ya. Lebih optimal, jadi energinya terbakar semuanya gitu. Itu secara teori. Ada manfaatnya. Tapi kan kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa, maka kita tingkatkan pemahaman itu. Ya. Nawaqid as-saum yang membatalkan puasa apa saja. Ini dari sisi puasanya gitu. Belum lagi saya ingin tegaskan terkait dengan tadi definisi puasa adalah al-imsak min tulu'il fajri. Menahan nahan makan, minum dan semua jenis yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar. Ada sebagian anggapan kalau sudah azan subuh sementara masih ada makanan di hadapan kita 1-2 suap atau sudah ada di mulut, kadung ditelan saja, itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan tapi batal puasanya. Batal puasanya. Memang ada hadis Nabi Muhammad SAW secara zahir, kalau kita nggak lengkap membaca hadis, nggak dibandingkan dengan hadis yang lain, ya, maka kita boleh jadi berhujah. Ini ada hadisnya, iya. Dalam hadis Nabi, la yamna'annakum adzanu bilalin minal akl. Jadi jangan sesekali kalian terhalang untuk makan, untuk sahur ketika mendengar azannya Bilal. Oh, berarti azan subuh itu masih boleh makan toh? Dipahami secara zahir demikian. Padahal belum selesai. Padahal hadis berikutnya adalah fa innahu la yu. Perhatikan. Iya. Dalam hadis yang lain, kulu washrabu hatta yu'adzina Abdullah ibnu Umi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yadkhulal fajr. Makan dan minumlah sampai terdengar azannya Abdullah bin Umi Maktum, karena beliau tidak azan kecuali waktu subuh telah tiba. Artinya adanya Bilal itu 10 menit, 12 menit, 20 menit sebelum azan tiba, sebelum waktu subuh tiba. Ini salah, itu azan awal, azan pertama. Ya. Gitu. Anas, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya oleh Qatadah, kam miqdaru akhiri as-sahuri, kapan kira-kira berapa jarak antara akhir sahur dengan azannya Abdullah bin Umi Maktum? Ditanya, kata beliau, miqdara khamsina ayatan minal Qur'an. Kurang lebih jarak berhenti antara sahur dengan azan subuh itu kurang lebih kalau membaca Al-Quran 50 ayat. Sehingga didefinisikan oleh para ulama berhentinya untuk kehati-hatian 10 menit sebelum azan subuh tiba. Sehingga di musola-musola, di masjid-masjid sering kita dengar imsak, tahan. Ini masalah fikih puasa itu. Ya. Saya di awal-awal datang ke sini, saya menyaksikan para santri ketika azan subuh masih makan, bahkan 5 menit sebelum subuh masih baru ngantri di sana. Dan ketika azannya itu semakin lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang nih, yang azan ini lama, berarti lama makannya. Sampai azan selesai. Itu parah itu. Batal puasanya. Ya.
batal puasanya. Dan ini menurut sepakatan jumhur ulama, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, semua sepakat. Silakan merujuk ke kitab fikih manapun. Jangankan menghabiskan makanan yang tersedia di piring, makanan yang sudah ada di mulut saja, ketika kita tidak tahu waktu, tidak ada jam di tangan kita, ya, ketika dengar azan, Allahu Akbar, langsung harus wajib disemburkan keluar. Tapi jangan kena wajah orang ya, nggak boleh. Ini masalah fikih puasa, penting saya kira. Ya. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, puasanya orang yang khusus, bukan hanya menahan tadi makan, minum dan semua jenis yang membatalkan puasa secara zahir, tapi juga menahan matanya, HP-nya dibatasi, ada komitmen. Ya Allah, diajak ngomong nih HP-nya nih, sorry ya, gitu kan, sorry ya, ini kan, ini sebagaimana kata-kata paslon 2 ya, sorry ya, kan, sorry ya, ini bukan omon-omon, ini serius. Itu kan, aku gak akan pegang kamu kecuali ketika dengar informasi atau apa gitu di sini. Telepon, WA, ada notifikasi khusus gitu. Sorry ya, karena sebagian besar habis dijajah oleh ini. Ya, dijajah oleh istilah kalau di pesantren apa namanya itu, Darussalam itu, ini setan gepeng katanya, ini setan gepeng katanya. Bikin komitmen itu, mata kita mohon maaf ya, secara ini kan nggak mungkin lihat akhwat, gitu kan, nggak mungkin lihat gini-gini. Tapi kan di HP kita saat kita sendiri, betul nggak? Lewat gambar, ya, lewat kayak gitu, ada berita, penasaran, klik, maju lagi, habis waktunya. Menjaga telinganya, menggibah sih enggak, tapi jadi pendengar yang baik. Oh, ternyata simpulan gitu ya, gitu. Sama dosanya. Ya. Tangannya, ya, puasa kan mendidik kita untuk jangan menahan diri, jangankan mengambil yang haram, mengkonsumsi yang halal saja kan tidak kita lakukan. Betul? Dan yang ketiga, cepat saja waktunya. Semenit lagi tuh kan. Yang ketiga adalah saum orang spesial di atas spesial, khusus. Bukan hanya anggota badannya, bukan hanya perutnya, bukan hanya syahwat perut dan kemaluan yang dia tahan, tetapi dia juga berupaya untuk meluruskan niat dan orientasinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah itu, setiap amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Puasa untuk aku dan aku yang hanya membalasnya. Itu demikian ya. Karena ibadah yang lain boleh saja kita melihat secara zahir, menilai seseorang. Kalau ada si A, si B sholatnya lama, khusyuk, nangis, tidak banyak gerakannya, dia nangis sholat sendiri, mungkin kita bisa menilai, oh dia sholatnya khusyuk, betul. Kalau dia rajin sedekah, oh iya orang baik, peduli, rajin senyum, rajin salam, oh dia emang orangnya ramah gitu. Tapi kalau puasa tidak bisa kita nilai, betul gak? Semakin ngeleh-leh, semakin ngacai, oh puasanya khusyuk, tidak bisa, betul gak? Atau orang yang rajin, oh energinya hebat gitu, energinya gak berkurang, bersemangat olahraga, kayaknya dia gak khusyuk puasanya. Kenapa seger aja badannya? Gak bisa kan? Gak bisa nilai. Itu puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kita nilai secara fisik apakah dia khusyuk atau tidak puasanya. Betul? Dan berikutnya adalah idat jasadi, idat mali. Disiapkanlah untuk berbagi, berbuka. Diprogramkan berapa kali kita memberi buka puasa. Ya. Kalau nanti ada sedikit uang, bagi-bagi ampau kepada siapa, kiri kanan kita, anak-anak 2 ribuan, 10 ribuan, yatim terutama. Ya. Ya kita yatama nih, gak ada bapaknya nih. Ya kan? Para yatim itu kan berbagi, tahab, selain nanti melatih yang berikutnya, la'allakum tashkurun tadi itu ya. Jika mohon maaf i'dad ruhi, i'dad fikri wa ilmi wa jasadi wa mali,
maka insya Allah ini termasuk inputnya sudah hebat. Kalau inputnya hebat, maka puasanya prosesnya akan bagus. Dan ketika prosesnya bagus, kita akan lahir sebagai pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan serendah-rendahnya nilai ketakwaan seseorang adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perasaan diawasi itu kita bawa ke pasar, maka yang berprofesi sebagai pedagang tidak akan curang. Sebagai karyawan akan berupaya memenuhi kewajibannya walaupun kurang pengawasan atasan. Sebagai suami istri berupaya untuk memenuhi hak dan kewajibannya, tidak akan ada yang selingkuh atau diselingkuhi. Sebagai anak berupaya untuk bakti kepada orang tuanya. Sebagai pemerintah maka berupaya untuk memenuhi kewajibannya sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat. Saya kira itu karena waktu sudah ini. Saya belum bahas terkait dengan takwanya, terkait dengan wala'allakum tashkurun dan la'allahum yarsyudun. Semoga bisa sedikit menambah pencerahan dan wawasan buat saya terutama dan buat kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak khairan wa khairan kepada Ustaz Kiai Haji Mulyadi LC yang telah menyampaikan tauji yang sangat luar biasa ya. Semoga kita bisa mempersiapkan bekal untuk Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya sehingga derajat takwa nanti akan kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua 1 Yayasan Bapak Haji Maman Kurman. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus yayasan dan para kepala divisi juga mudir mahat. Yang kami hormati para asatidzah dan ustadzah yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah tadi mudir telah menyampaikan di tarhib Ramadan ini bahwa salah satu juga dari saum Ramadan adalah melatih kedisiplinan. Jadi setelah Ramadan nanti kita ada acara halal bihalal. Posisi duduk tidak usah disuruh lagi seperti di Ustaz Mutaman. Pertama yang datang ke masjid ini dalam acara setiap kegiatan isi dulu jalur tengah. Jadi jangan sampai diatur-atur lah. Posisi ini yang utama, nanti mendapat keutamaan khusus, baru sayap kiri sayap kanan. Mohon diperhatikan. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu diantaranya adalah para wali asrama, wali kelas maksud saya, dan para kanit dan kaur telah mendapatkan informasi tentang dana abadi Husnul Khotimah berupa wakaf uang. Untuk itu di bulan Ramadan ini akan mulai digulirkan karena yayasan telah membentuk tim wakaf raiser yang telah melakukan pelatihan 220 jam. Dan untuk wakaf uang ini karena Yayasan Husnul Khotimah Kuningan izin nazirnya masih proses, kita bekerja sama dengan Yayasan Bina Wakaf Indonesia dan sudah ada MOU. Yang dimaksud wakaf uang ini adalah bahwa kita menghimpun uangnya simpan di mana? Di LKS PWU. LKS PWU adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang dalam hal ini adalah bank syariah. Jadi kalau seseorang berwakaf, karena nanti berwakaf itu cukup dengan HP ya, sangat mudah, dengan minimal 50.000 itu wakaf uang kolektif. Kemudian ada administrasinya 10.000. Kemudian nanti ketika identitasnya jelas, notifikasi bahwa wakaf tersebut sudah masuk ke rekening ada nyampe ke HP Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian siapa
sasaran dari wakaf uang ini untuk penghimpunan dana abadi gitu ya. Yang pertama adalah SDM HK, mulai dari pengurus, bahkan pengawas dan pembina, sampai juga pegawai. Kemudian alumni HK yang sekarang sudah tersebar sekitar berapa? 7 ribuan ya? 7.500-an. Kemudian wali santri yang aktif dalam hal ini yang putra-putrinya masih di sini sekitar berapa? 4.200-an ya, 4.100 sekian sesuai dengan jumlah santri, dan masyarakat umum. Kemudian tim wakaf raiser ada 5 orang. Yang pertama adalah Pak Nur Hasan, yang kedua Pak Jajan Zainal, yang ketiga Pak Apriyadi, yang keempat Pak Ustadz Fauji Muhammad Ali, dan kelima Pak Agus Gunawan. Jadi nanti tim ini yang akan mensosialisasikan kepada wali santri khususnya, dan bahkan kepada pegawai terlebih dahulu. Saya sampaikan informasi di sini, maksudnya ketika ada pertanyaan dari wali santri itu bisa dijawab dengan benar, bahwa benar Yayasan Husnul Khotimah sedang menghimpun dana abadi melalui wakaf uang. Jadi jangan sampai ada jawaban, wah saya tidak tahu tuh. Nah itu. Jadi nanti yang mendapatkan sosialisasi dan caranya bagaimana itu adalah lingkungan terdekat dulu, yaitu SDM Husnul Khotimah. Kemudian manfaat setelah dana terhimpun, karena ini memang perlu dana besar. Masalahnya dana wakaf yang disetor itu harus diinvestasikan di berbagai sektor yang menguntungkan. Artinya bukan dana tersebut yang langsung dipergunakan. Sehingga kalau ada dana 1 miliar aja dihimpun di deposito atau di sukuk, itu pembagian returnnya atau bagi hasilnya itu tidak sebesar ketika diinvestasikan di bidang retail atau sektor real. Cuma ketika dipergunakan investasi di sektor real untuk perumahan dan sebagainya, itu harus ada penjamin asuransi, karena wakaf ini sifatnya abadi, tidak boleh hilang. Ketika dana wakaf berkurang, maka yang bertanggung jawab adalah nazirnya. Kemudian tadi sebagai penerima manfaat atau mauquf alaihnya itu, pertama untuk beasiswa santri duafa yang berprestasi, kedua peningkatan pendidikan SDM HK, yang ketiga pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian bantuan kepada masyarakat yang duafa, yang kelimanya adalah reinvestasi, yang keenam adalah untuk pembangunan rumah sakit Husnul Khotimah. Nah itu salah satu program nanti akan digulirkan di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Kemudian juga kami informasikan, biasanya untuk kelas 9 dan kelas 12 yang masa PBM-nya tuh sampai bulan Mei ya. Mei, kalau itu bahkan April, bahkan Maret ya, 12 ya. Jadi kelas 12 belajarnya sampai bulan Maret. Ada yang suka bertanya wali santri kepada wali kelas misalnya, ya, apa pertanyaannya? Anaknya nggak di pondok kok, iuran bulannya tetap ditagih, gitu kan? Betul ya? Jawabnya yang pertama bahwa yayasan telah menjadikan rencana penerimaan iuran bulanan itu menjadi anggaran pendapatan belanja yayasan selama 12 bulan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sudah menyepakati mematuhi segala peraturan yang ada di pondok pesantren. Jadi itu adalah bagian, dan saya rasa di sekolah manapun atau di lembaga pendidikan pun sama saja. Ketika libur karena sudah kelas akhir,
iuran bulanannya atau yang tidak boarding itu SPP tetap harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Jadi jawabnya begitu, sehingga kalau ada yang telepon tidak usah langsung dialihkan lagi ke mudir, bisa dijawab oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kalau dari wali santri tersebut memang kesulitan dan tidak mampu untuk membayar itu, ya itu silahkan secara pribadi aja gitu kan, menghubungi ke ketua yayasan atau ke bendahara dan diarahkan kepada admin-admin yang anggotanya adalah wali santri. Ketika ada persoalan ya di grup tersebut rame, itu segera dikunci dengan diberikan pemahaman, karena mereka berdiskusi tanpa ada penyelesaian. Karena kunci penyelesaiannya ada di pondok gitu. Ada santri yang kena bully bla bla bla, wah karena kemari gitu kan, lapor polisi, keluarkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika diberi pemahaman, persoalan ini kami sudah ketahui dana penanganan, Bapak dan Ibu tenang. Bila perlu diundang ke pondok dan setelah itu grupnya dikunci sehingga tenang. Ini kan sama saja memberikan kecemasan kepada wali santri yang anaknya baik-baik saja di sini begitu. Nah itu jadi para admin yang mengelola grup-grup wali santri, ketika ada persoalan muncul diskusi, mereka saling saut-sautan dan tidak ada solusi, karena solusinya ada di pondok pesantren itu sendiri. Itu mungkin sebagai informasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ada pengumuman tambahan. Insya Allah mohon berdiri ya, mohon izin berdiri. Kita insya Allah dari HRD akan mengeser nanti seperti sesudah sebagaimana yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni Ansitoh Ramadan 1445 Hijriah, khusus untuk pegawai Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Nanti akan kita share di grup-grup dan izinkan untuk menyampaikan isinya. Yang pertama nanti yang harus diisi adalah nama asli tanpa gelar, kemudian amanah kerjanya, kemudian ada langsung ke pertanyaan 14 ya, Qobla Ramadan. Di sini yang pertama adalah pembekalan Ramadan, sekarang taskib, alhamdulillah sudah. Kemudian ikut bersih-bersih masjid musola di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga silaturahim ke keluarga, teman, dekat, kerabat, offline ataupun online. Ya kalau nggak bisa offline masih bisa online. Yang ketiga, apakah antuna mengikuti pembekalan Ramadan taskib pada sekarang ya 9 Maret ini? Tandai satu opal saja, ya atau tidak. Kalau ikut berarti ya, kalau tidak berarti tidak. Kemudian apakah antuna mengikuti kegiatan bersih-bersih di masjid lingkungan? Tandai satu ya atau tidak. Kemudian yang kelima, apakah antuna melaksanakan silaturahim sebelum masuk bulan suci Ramadan ke keluarga, kerabat, teman? Tandai satu ya atau tidak. Berikutnya Ihya Ramadan. Untuk menghidupkan bulan Ramadan kali ini, tahun ini, yang pertama, sholat wajib berjamaah di masjid setiap waktu atau 5 waktu. Kemudian tilawah minimal 2 kali khatam, minimal ya. Kalau maksimal silahkan semampunya ya. Kemudian sholat taraweh selama bulan suci Ramadan, ikhwan akhwat menyesuaikan. Kemudian sholat duha tiap hari minimal 2 rakaat. Yang kelima, sodakoh atau memberi makan di waktu buka atau iftar minimal ke 5 orang. Yang keenam, mengikuti itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketujuh, mendengarkan kuliah Ramadan atau kultum minimal 10 kali. Yang kedelapan, buka bersama grup atau grup liko atau lainnya minimal 1 kali. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah melaksanakan sholat wajib? Ini nanti tinggal di checklist saja, ya, kadang-kadang atau tidak. Berapa kali khatam Al-Quran? Ada 2 kali, 5 kali. Yang lain berarti di atas yang 5 kali ya, atau selain yang 2 dan 5 ini. Kemudian berapa kali melaksanakan sholat tarawih? Ada 10 kali, 20 kali, yang lain silakan diisi yang lain. Kemudian berapa kali melaksanakan sholat duha selama Ramadan? Silakan diisi. Berapa kali melaksanakan sedekah atau memberi iftar? Silakan diisi. Berapa kali melaksanakan itikaf di 10 hari Ramadan? Silakan diisi berapa harinya.
bisa 3 hari dan lain sebagainya. Berapa kali melaksanakan mendengarkan kuliah Ramadan, tinggal diisi. Kemudian berapa kali melaksanakan kegiatan buka bareng bersama grup Liko atau dan yang lainnya, silahkan diisi. Kemudian yang terakhir C atau pada Ramadan, mengikuti sholat Idul Fitri ya. Kemudian yang kedua, silaturahim ke keluarga, kerabat, teman. Puasa Syawal 6 hari, mengikuti halal bihalal, menjaga melaksanakan yang telah dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya. Tinggal diisi salah satunya saja seperti tadi ya, tulisannya ya atau tidak, ya atau tidak. Ya atau tidak. Kemudian sudah berapa kali melaksanakan puasa Syawal? Di sini ada 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Silakan diceklis sesuai yang sudah dilaksanakan. Itu tambahan informasinya, dan mohon doanya juga dari Ikhwafillah semuanya. Kepala Divisi HRD Ustadz Haji Imam Luswarno sedang melaksanakan ibadah umroh ya, baru berangkat. Karena beliau memang sengaja ingin menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan. Kita berdoa semoga kita juga semua bisa mengikuti atau mengikuti sunnah beliau ya. Di bulan Ramadan ini kita bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian mohon doanya juga dari Ikhwafillah semua untuk kru HRD. Salah satunya adalah Ustadz Arsidi. Beliau baru sembuh ya dari sakit setelah dirawat karena gula darahnya naik. Ya, ini mohon perhatian juga bagi kita semua ya, terutama bagi kita yang sudah kepala 4 di atas kepala 4 maksudnya, itu untuk menjaga pola makan terutama, dan juga pola istirahatnya, dan juga olahraga ya yang terutama. Dan yang kedua, Bapak Ikrom juga baru saja dirawat ya kemarin. Mohon doanya dari kita semua. Satu lagi Bapak Haji Misbahun Zain. Beliau sekarang masih berada di ruang ICU ya. Sudah pindah? Oh, sudah pindah. Sudah pindah ke ruang VIP di Rumah Sakit Juanda ya. Mohon doa dari kita semua. Ala hadihinnya bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, rangkaian acara pada siang hari ini selesai. Kita akan tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.